Audio Jungle. Islam juga ngajarin bahwa ketika orang yang meninggal dunia, yang kita sayangi, meninggal dunia, bukan berarti terputus hubungan antara kita dengannya. Makanya nih, merayakan haul, ini dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kita meyakini bahwasanya orang kalau meninggal dunia, apa yang kita lakukan, apa yang kita bacakan, apa yang kita hadiahkan akan sampai dan diterima di sisi Allah, kemudian dihadiahkan kepada orang yang kita niatkan bacaan tersebut hadiah untuk mereka. Dan itu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi, bacakanlah untuk orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Kalau memangnya enggak sampai seperti persangkaan sebagian orang, ngapain disuruh? Dan bahkan menurut saya akbar dalil terbesar bahwasanya apa yang dilakukan orang hidup bisa disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia jika diniatkan adalah adanya kewajiban sholat jenazah. Orangnya udah meninggal dunia, yang hidup diwajibkan mensolati jenazahnya. Kemudian di sholat jenazah tersebut terdapat doa-doa mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, rahmatilah dia, sayangilah dia, ampuni dosanya. Kalau memang seperti persangkaan sebagian orang bahwa doa hanya dari anak yang soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, tentu syariat sholat jenazah tak akan diwajibkan kecuali kepada anak atas kematian orang tuanya. Lah ngapain Allah nyuruh kalau nggak akan diterima? Allah nyuruh nih, doain ya, tapi doa kamu tuh karena kamu bukan anaknya nggak akan sampai. Lah kan aneh, mustahil memerintahkan sesuatu jika tidak akan diterima. Jadi adanya sholat jenazah itu adalah dalil terbesar dari tersampaikannya ibadah orang yang hidup, doa orang yang hidup kepada yang sudah meninggal dunia jika mereka meniatkannya, atau bahkan jika dia mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Begitu ya. Saudara sekalian saya muliakan, ada orang-orang nih yang mengatakan bahwa nggak akan sampai. Itu biasanya dalilnya membawa hadis Nabi Muhammad alaihissalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa' bih wa waladun salih yad'u lah." Apabila seseorang meninggal dunia, terputus amal ibadahnya kecuali dari 3 hal. Kan begitu tuh? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hadis ini tidak sedang berbicara bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, doanya orang yang hidup gak akan sampai, bukan. Hadis ini sedang bercerita, orang kalau sudah meninggal dunia gak bisa bikin baik, gak bisa bikin amal soleh. Orang kalau sudah meninggal dunia nggak bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi jangan ada yang niat di sini nih, nanti saya kalau mau meninggal dunia, kalau saya meninggal dunia dalam kubur saya setiap hari mau baca Quran tiap hari 1 juz. Itu nggak bisa. Maksudnya hadis itu begitu. Kamu kalau sudah meninggal dunia,
kamu nggak bisa lagi, saya akan istiqomah tahajud di malam pertama saya ada dalam kuburan. Gak bisa. Saya akan sholat awal waktu nanti ketika saya ada di dalam kuburan. Gak bisa. Yang kata amaluk, amal perbuatanmu tuh putus. Begitu kamu meninggal dunia, kamu udah gak bisa bikin amal soleh lagi. Illa min thalas, kamunya gak bisa bikin amal soleh lagi. Illa min thalas, kecuali dari 3 hal ini. Jika dilakukan hal ini seolah kamu kayak hidup lagi buat mengerjakan hal tersebut. Sedekah jariah, artinya kamu nyumbang karpet di pondok pesantren. Tiap kali karpet itu dipakai, kamu seolah nyumbang lagi karpet tersebut. Itu namanya sedekah jariah. Tiap kali AC-nya dipakai, tiap kali kipasnya dipakai, yang kamu wakafkan, yang kamu jariahkan di tempat tersebut, maka setiap kali dipakai seolah kamu bersedekah lagi, datang lagi pahalanya, mengalir lagi pahalanya untukmu. Sedekah jariah. Ilmun yuntafa' bih. Demikian pula dengan ilmu yang bermanfaat. Ini seperti kiai yang kita haulin pada hari ini. Beliau mengajar dulunya, beliau berdakwah dulunya, maka setiap kali ilmu yang beliau ajarkan tersebut diamalkan atau diajarkan lagi oleh orang lain, maka seolah seperti itu pula lah beliau saat itu. Jadi walaupun udah meninggal dunia, kayak lagi berdiri, lagi ngajar kembali gitu. Kayak saya misalnya, ini ya, kalau saya meninggal dunia nanti, tiap ada orang dengerin YouTube saya, kayak saya hidup kembali, kayak saya mengajar kembali, dan seperti itulah pahalanya mengalir ke dalam amal ibadah saya. Makanya tuh enaknya jadi orang yang ngajar kayak begitu tuh, nggak putus. Makanya saya sih emang sengaja kalau ngajar di mana-mana saya masukin ke YouTube, bekelan buat saya mati, biar orang di mana-mana denger. Jadi saya bisa tetap nabung amal soleh, mudah-mudahan walaupun saya sudah berada di dalam alam kubur. Tujuannya begitu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, di sini ada yang pernah dengerin saya di online. Alhamdulillah. Ilmun yuntafa' bih wa waladun salih yad'ulah. Makanya disebutnya walad soleh doang. Kenapa gitu? Anak itu kalau dia soleh, semua amal ibadahnya akan ngalir ke dalam rekening orang tuanya. Anak tuh kalau soleh, ini saya nih, mudah-mudahan diterima Allah SWT. Tiap saya ngajar, orang tua saya dapat pahalanya. Tiap saya ngajar, tiap saya memberikan kajian gitu, laksanakan suatu hal dari kebaikan-kebaikan, nah itu pahalanya itu ngalir ke dalam alam kubur umi saya yang sekarang sudah meninggal dunia. Karenanya Nabi Muhammad menyebutkan 3 hal ini tadi, biar kita siap-siap. Kamu tuh kan bakalan mati, ayo siapin diri. 1 dari 3 hal ini, entah itu sedekah jariah, entah itu ilmu yang manfaat, entah itu anak soleh yang kamu tinggalkan. Ketiga hal ini akan tetap mengalirkan pahala meskipun kamu sudah masuk dalam alam kuburmu. Bukan berarti doanya orang yang hidup nggak bisa ngaruh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nabi nggak bilang gitu. Nggak ada bahasa yang seperti itu bahwa doa orang yang hidup nggak akan diterima sama Allah karena dia sudah meninggal. Jadi nggak perlu tahlil,
nggak perlu mendoakan orang mati, ya udah mati gitu, nggak gitu. Sehingga sekalian ada banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad pernah lewatin kubur, ada 2 kuburan dilewatin sama Nabi, fahmar wajhun Nabi, merah wajah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad berdiri, kemudian fa umira bijaridatin, diperintahkan Nabi untuk didatangkan 2 pelepah kurma. Ditaruhlah di atas kuburan tersebut itu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, gak ada sesuatu yang hijau kecuali akan mendoakan, beristighfar buat yang ada di dalam kubur sehingga dapat meringankan kuburnya. Nabi cerita, sesudah Nabi mendoakan 2 kuburan tersebut, innahuma yu'adzaban, kata Nabi, 2 kuburan ini sedang diazab sama Allah. Dan bukan diazab dengan hal yang besar. Amma ahaduhuma fayamshi bainan nasi bin namimah, yang satu suka mindah-mindahin omongan sama orang, suka ngadu domba, bawa omongan dari satu orang ke orang yang lain, bikin orang jadi saling benci satu sama lain. Wa amma tsani fala yastabri minal baul, yang kedua suka tidak menyelesaikan kencing kecilnya, masih tersisa najis kencingnya, dia sholat batal wudunya, tapi dia nggak tahu bahwa dia batal wudunya, nggak rapiin najis kencingnya. Teman-teman saya sekalian, Nabi mendoakan 2 kuburan tersebut. Nabi nggak bilang, udah meninggal percuma, nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa juga didoain. Enggak, Nabi doain. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan diletakkan 2 pelepah kurma. Saya mengatakan bahwa pelepah kurma itu akan beristighfar sehingga meringankan kubur orang tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kalau istighfarnya dari pelepah kurma jadi terima Allah hingga meringankan orang yang ada dalam kuburan tersebut, apalagi istighfar dari manusia yang bisa kedengeran suara istighfarnya. Zikir manusia yang dihadiahkan kepada orang tersebut, doa dari orang-orang yang hidup mendoakan orang tersebut, nggak mungkin ditolak dong. Masa Allah mau menerima dari pelepah kurma kemudian mau menolak istighfar dari manusia? Ini ya, mudah-mudahan nih adik-adik yang belajar di pondok pesantren bisa selalu mencari bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh orang awam, sehingga ketika menceritakan, ada orang awam bingungan nih, katanya Ustadz gak usah tahlil, kata Ustadz yang satu, kata Ustadz yang satu lagi pakai tahlil, kata Ustadz yang satunya yang tadi gak mau itu yang pada tahlil cuman kepengen diundang kenduri aja tuh, diundang tahlilan gitu kan, katanya yang gak mau, yang kata Ustadz yang satunya lagi tuh yang nggak mau tahlilan tuh karena males aja tuh datang ke acaranya orang. Nah itu kan nggak semestinya begitu gitu. Kita harus bisa, mudah-mudahan nih adik-adik santri yang belajar di pondok pesantren bisa memikirkan jawaban-jawaban yang mudah diterima oleh akal umat yang awam, sehingga mudah-mudahan mereka beribadah dengan ilmu, tidak hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Itu ya, insya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, apapun yang kita lakukan, kita hadiahkan buat orang tua kita akan disampaikan Allah. Dalam kitab, kalau nggak salah, I'anatul Talibin, diriwayatkan ada seorang pemuda, dia nazar untuk bersedekah setiap hari buat bapaknya yang sudah meninggal. Satu hari dia sedang dalam perjalanan di gurun pasir, nyasar. Matahari akan sebentar lagi tenggelam dan dia belum bersedekah pada hari itu. Gak ketemu orang, di gurun pasir lagi nyasar.
Gimana nih cara saya sedekah sementara nadarnya tiap hari sedekah, dan dia niatkan buat ayahnya. Nggak lama kemudian dia ngelihat ada semangka yang udah selesai dimakan sama orang tapi masih sisa di kulitnya, itu semangka-semangkanya gitu. Kan biasa tuh orang kemakan semangka kan gak sampai habis banget kan. Diambillah semangka-semangka tersebut itu yang sudah dimakan gitu ya, tinggal sisa-sisanya itu dibawa sama dia. Dia ketemu sama anjing di gurun pasir tersebut, diletakkanlah semangka tersebut di depan anjing itu. Anjing itu pun kemudian segera memakannya. Lagi kehausan kayaknya, disuguhin semangka langsung dimakan waktu anjing. Dia bilang, ya Allah, ini adalah sedekah saya hari ini yang saya niatkan untuk ayah saya. Sudah jalan, malam harinya dia bermimpi. Ayahnya berkata padanya, terima kasih ya nak, semangkanya segar sekali. Alhamdulillah. Maka yang hidup mendapatkan kemanfaatan dari yang meninggal dunia, yang meninggal dunia pun juga mendapatkan kemanfaatan dari yang hidup. Yang tadi itu kan yang meninggal dunia mendapatkan kemanfaatan dari yang hidup, ketika yang hidup mendoakan, ketika yang hidup membacakan Al-Quran, ketika yang hidup membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, hadiahnya diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu jenis dari bagaimana kita memberi kemanfaatan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan jangan salah, yang meninggal dunia pun juga, jika dia adalah orang yang soleh, jika dia adalah orang yang punya nilai di sisi Allah, apalagi dia adalah seorang ulama, apalagi jika dia adalah seorang aulia, maka sangat memungkinkan untuk meskipun di dalam alam kuburnya mereka tetap dapat memberi kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Karenanya nih, orang-orang soleh itu kita buatkan haul buat mengingat mereka, dan agar yang sudah meninggal dunia itu juga tetap bisa memberkahi, tetap bisa memberikan keberkahan kepada orang yang masih hidup. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Allah dalam Al-Quran tentang mereka-mereka ini nih, yang meninggal dunia tapi orangnya tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian sangka orang yang matinya syahid di sisi Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dan diberi rizki. Guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, sama halnya dengan orang hidup di dunia. Kalau dia diberi rizki banyak, kan yang sudah meninggal dunia ini pun juga kata Allah ahya, mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, dan diberi rizki. Kalau rizkinya banyak maka mereka bisa bagi-bagi. Kalau rezeki yang diberikan banyak maka mereka bisa bagi-bagi. Nabi Muhammad secara jasad sudah meninggal, tapi kan kita tahu seperti apa syafaat beliau. Beliau mengatakan, hayati khairul lakum
wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, aku wafat nanti juga baik bagi kalian. Gimana maksudnya Rasul, kalau engkau meninggal dunia baik bagi kami? Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan kalian umatku diajukan padaku ketika aku sudah berada dalam alam kubur nanti. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Jika aku dapati amal perbuatan kalian bukan sesuatu hal yang baik, dosa-dosa, istaghfartu lakum rabbi. Aku akan beristighfar. Aku akan memohonkan ampun bagi kalian. Ini kan artinya walaupun Nabi sudah meninggal dunia, beliau tetap bisa memberikan manfaat kepada umatnya untuk senantiasa beliau beristighfar bagi umatnya. Bagi umatnya. Makanya saudaraku sekalian, saya sebagai orang yang memang berguru, belajar dari guru-guru saya. Dari sejak di Indonesia saya belajar dari Habib Hasan Baharun di Daloa. Kemudian saya belajar dari Kiai Haji Ahmad Saidi di Tegal. Kemudian saya belajar dari Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang. Sampai kemudian saya berguru kepada Al-Habib Umar bin Hafid. Dan juga saya banyak ngambil sanad ilmu juga dari Habibana Zain bin Smith Madinah. Saudaraku sekalian saya muliakan, semuanya mengajarkan hal yang sama, bahwasanya berziarah ke makam para nabi, berziarah ke makam para wali, menghadiahkan bacaan-bacaan kepada orang-orang soleh, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat memungkinkanmu untuk doa-doamu dijabah oleh Allah disebabkan karena mereka tercinta di sisi Allah. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka tercinta di sisi Allah. Sehingga siapapun orang yang datang berziarah atau mengirimkan bacaan-bacaan hadiah-hadiah, mengirimkan sedekah yang diniatkan untuk mereka, akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat dari orang yang melakukan tersebut karena mereka. Disinilah makna dari tawassul. Disinilah makna dari menjadikan seseorang sebagai pintu pembuka antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seseorang dikuburkan di pekuburannya Al-Imam Asy-Syafi'i, di daerah dekat kuburannya Imam Asy-Syafi'i di Mesir sana itu ya, di Kairo. Orang tersebut orang yang fasik waktu hidup di dunia. Dia meninggal dunia sebelum Imam Syafi'i. Dapat berapa bulan Imam Syafi'i kemudian meninggal dunia. Sesudah beberapa lama kuburnya Imam Syafi'i dibikinkan kubah. Ada orang mimpikan dia ini, orang fasik tadi ini. Di dalam kuburnya dia mendapatkan nikmat kubur. Heran yang ngimpi ini, kamu kayak orang soleh aja. Waktu hidup di dunia kan kamu orang fasik, sholat berantakan, ibadah berantakan. Kok sekarang kamu enak bener dalam kuburnya? Amal ibadah apa yang Allah terima dari kamu? Dia bilang gak ada. Terus kok bisa sekarang seneng banget begini dalam alam kubur kamu? Iya nih, rahimallah membana kubbatas Syafi'i. Semoga Allah kasih rahmat kepada orang yang membangun kubah untuk makamnya Imam Syafi'i. Allah putuskan semua makam, semua orang meninggal dunia dalam kubur yang kena bayangan kubah
angkat Allah Subhanahu wa taala azab dari kubur tersebut. Cuman kena bayangan kubahnya Imam Syafi'i. Sayyidina Ma'ruf Al-Qurhi alaihi ridwanallah, saudaraku sekalian, itu pun juga demikian. Ketika Ma'ruf Al-Qurhi dikuburkan, hari meninggalannya, ada banyak orang yang beberapa waktu kemudian memimpikan orang dalam kubur tersebut berada dalam kenikmatan. Ditanya kenapa? Katanya sejak dikuburkannya Ma'ruf Al-Qurhi, Allah putuskan mengampuni, memaafkan, mengangkat azab dari 10.000 orang di samping kanan Ma'ruf Al-Qurhi, 10.000 orang di samping kirinya, 10.000 orang depannya, 10.000 orang belakangnya yang berdekatan dengan makamnya Ma'ruf Al-Qurhi alaihi ridwanallah. Bahkan yang pernah saya dengar, teman-teman, dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, satu waktu Sayyidina Abu Bakrin Siddiq alaihi ridwanallah datang ke sebuah makam. Ketika beliau datang ke makam tersebut, beberapa helai bulu kaki beliau jatuh di situ. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, angkatlah azab dari semua orang yang ada di makam tersebut karena penghormatanku, penghargaanku kepada Abu Bakar yang bulu kakinya jatuh ke tempat tersebut. Hanya karena selembar bulu kaki Allah mengangkat azab dari semua orang yang ada di dalam kubur tersebut. Betapa Allah memang paling tahu memperlakukan hamba yang Dia cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari keberkahannya para wali, tidak menghalangkan kita dari keberkahan para nabi, tidak menghalangkan kita dari keberkahan para ulama-ulama kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran berikutnya dari kematian mengingatkan kita kepada kematian kita sendiri. Sebagaimana kamu membacakan tahlil untuk orang yang sudah meninggal dunia, pada hari ini akan datang waktunya di mana namamu yang disebutkan di dalam tahlil orang-orang yang hidup ketika kamu meninggal dunia nanti. Sebagaimana kamu datang bertakziah, sebagaimana kamu datang membacakan doa-doa untuk orang yang meninggal dunia, maka sangat mungkin akan datang satu hari, secara pasti akan datang satu hari di mana namamu lah yang disebutkan oleh orang-orang ketika mereka menyebutkan kematianmu pada hari itu. Akan datang waktunya di mana kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Dan kalau bagi saya nggak penting kapan matinya, nggak penting. Meskipun sebagian waktu lebih mulia untuk meninggal dunia dibandingkan dengan waktu yang lain, seperti meninggal dunia di bulan Ramadan, seperti meninggal dunia di malam atau di hari Jumat misalnya, tapi tidak seberapa penting. Tidak penting kapan matimu, tidak seberapa penting di mana matimu, meskipun sebagian tempat memang lebih mulia. Meninggal dunia di masjid lebih baik daripada meninggal dunia di tempat yang lain misalnya gitu. Meninggal dunia di Mekah, Madinah tentu lebih baik dibandingkan tempat yang lain, tapi nggak seberapa penting di mana tempatnya, di mana waktunya,
kapan waktunya itu tidak seberapa penting dibandingkan dengan pertanyaan bagaimana keadaanmu di saat kamu mati nanti. Maka berbarengan dengan azan kita minta kepada Allah, semoga apabila datang ajal menjemput, kelak kita dimatikan dalam husnul khatimah. Kelak kita dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.